yang langkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan. Berdoa selesai. Terima kasih ya ketua kelas. Mungkin dirapikan terlebih dahulu meja-mejanya ya. Nah itu. Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, siap ya. Oke, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang laju perubahan satuan. Kita masih pada bab perbandingan. Oke? Nah, setelah kalian belajar tentang laju perubahan satuan ini, Ibu harap kalian ikuti kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rasio, ya kan? Ya, Bu. Oke. Ada yang masih ingat apa itu rasio? Saya Bu. Oke, terus tuh? Jadi rasio itu adalah perbandingan antara dua besaran. Mungkin ada tambahan? Ada Bu. Rasio itu adalah perbandingan antara dua atau lebih kuantitas yang sejenis. Itu dapat dinyatakan A banding B. Oke, minimumnya A banding B. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Ayu dan juga Restu. Boleh diulang terlebih dahulu? Ya. Oke, mengenai besaran, ada yang tahu apa saja jenis dari besaran? Oke, untuk Ayu. Panjang Bu, suhu, bentuk. Oke, benar ada tambahan lain? Saya Bu. Oke, untuk Restu? Panjang itu contohnya seperti meter, kilometer. Terus kalau volume contohnya seperti liter sama mililiter. Oke, benar sekali ya. Nah, untuk lebih lanjut Ibu mempunyai video tentang konsep laju perubahan satuan. Untuk itu perhatikan sebentar ya. Baik Bu. Oke, anak-anak bisa perhatikan video yang Ibu tayangkan ini ya. Ya Bu. Kita mulai pembahasan. Pada video-video sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa rasio itu membandingkan dua besaran dengan satuan yang sama. Misalnya, ketika membuat susu coklat, kita mencampur 1 sendok makan coklat bubuk dengan 2 sendok makan susu bubuk. Jadi rasio antara coklat terhadap susu otomatis 1:2 ini. Karena kita sudah tahu bentuknya menggunakan satuan yang sama ya, sama-sama sendok makan. Tapi dalam kehidupan nyata bisa juga satuannya nggak sama guys. Misalnya untuk membuat susu coklat itu kita gunakan 1 sendok makan. Tapi dalam kehidupan nyata bisa juga satuannya nggak sangat 1 sendok melibatkan satuan yang berbeda kayak ini. Disebut dengan laju perubahan satuan. Nah, dari sini ada yang bisa menjelaskan apa sih makna dari laju perubahan satuan ini? Oke, Mbak Ayu? Laju perubahan satuan itu adalah perbandingan di antaranya dua besaran yang berbeda Bu. Itu sering digunakan untuk membandingkan pilihan dan kandidat terbaiknya. Oke, mungkin ada yang tambahan lagi? Ya Bu. Yang terus tuh? Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Restu sama Ayu. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, jadi laju perubahan satuan itu adalah rasio yang melibatkan satuan yang berbeda. Nah, laju perubahan satuan ini kita dapat gunakan bisa memprediksi perubahan suatu besaran ketika besaran lain yang berubah, seperti yang dikatakan oleh Restu, hingga membuat suatu keputusan. Nah, Ibu mempunyai contoh soal nih, di mana toko A menjual kuota sebanyak 7 GB dengan harga 75.000. Lalu toko B banyak kuotanya 3.000 dengan harga 21.000. Nah, bantu Ibu Guru untuk menentukan toko operator yang paling hemat menggunakan konsep lajuan perubahan satuan ini. Nah, tipsnya ini pengerjaannya seperti skala. Kita jadikan salah satu besarannya menjadi 1. Apa yang menjadi kita ubah besarannya menjadi 1? Banyak kota. Oke, nah sekali banyak kota. Nah, ini kita jadikan 1 ya. Maka rasionya 1 banding 5. untuk toko A. Oke, 1:5. Lalu untuk toko B-nya? 1 banding 7. Oke, ini 5.000, ini 7.000. Nah, artinya ini 1 GB itu hanya seharga 5.000. Dilihat dari rasionya, mana yang toko yang paling hemat? Toko A Bu. Oke, benar sekali ya. Hanya 1 GB dengan harga 5.000. Oke, sudah paham mengenai laju perubahan satuan ini? Bu, makanya Ya. berarti kalau 1 banding 7 berarti Nah, 1:7 ini 1 GB itu seharga 7.000. Lebih murah yang
siap-siap ya. Siap-siap Bu. Oke, 1, 2, 3. Ayo, siapa yang maju ke depan? Oke, untuk Ayu. Oke, gimana? Yang lain, apakah sudah benar jawaban Ayu? Sudah Bu. Oke, Ayu dapat 1 poin ya. Ya. Oke, siap-siap untuk soal yang kedua. Satu. Oke, Nomor 2 Bu. Sudah Bu. oke, gimana teman-temannya? Apakah jawaban sudah benar? Sudah. Oke, Restu dapat 1 poin ya. Yang lain juga jangan sampai mengalah dengan Ayu dan Restu. Oke, yang terakhir. Ada yang tahu? Ayo cepat ke depan. Oke, untuk Ayu. Sudah Bu. Oke, gimana jawabannya? Benar? Benar Bu. Oke, beri tepuk tangan ya. Oke, untuk itu dari kalian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, untuk Ayu. Lanjut. Oke. Ini yang ada tambahan? Oke, nggak sekali sedikit, jadi ada cuma satu sudah. Udah cukup ya. Ya Bu. Kita juga sangat mengapresiasi pada Kak Ivan dan partisipasi pada kelas ini sangat aktif sekali ya. Oke, pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan Bu. Oke, menyenangkan. Gamenya gimana? Seru Bu. Oke, seru ya. Untuk minggu depan mau dibuatkan game lagi? Mau Bu. Soalnya banyak nih Bu. Oke, siap. Sangat semangat sekali ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan share materinya. Kita masuk pada bab baru. Oke? Ya Bu. Oke, untuk ketua kelas bisa mengakhiri pembelajaran hari ini. Badi. Mau satu. Oh, satu.